Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudari, teman-teman kajian sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama tentu kita memanjatkan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin karena Allah masih berkenan memberikan kita banyak karunia setelah kita diperkenankan untuk melewati satu Ramadan dengan insyaallah mudah-mudahan semua di sini dalam keadaan sehat dan bisa beribadah dengan baik. Allah masih juga memberikan kita karunia untuk masuk pada bulan Syawal yang juga memiliki banyak keistimewaan dan ibadah-ibadah yang utama. Semoga kesempatan kesehatan yang Allah berikan diiringi dengan yang paling pokok, yaitu keimanan dan kesadaran untuk mau beribadah dan mengisi waktu dengan hal-hal yang baik. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara dan saudari sekalian, sebagaimana yang diamanahkan panitia kepada saya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas secara sederhana terkait dengan syariat atau tuntunan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada beberapa pertanyaan yang itu menjadi pembahasan pokok kita pada kajian ini. Yang pertama adalah tentang puasa sunnah Syawal itu sendiri. Lalu yang kedua adalah persoalan mana dulu yang harus dikerjakan, qadha puasa Ramadan atau Syawal, atau boleh Syawal terlebih dahulu. Baru kemudian yang selanjutnya, apakah boleh niat puasa Syawal digabung dengan puasa sunnah lain, atau niat puasa Syawal digabung dengan niat puasa qadha, seperti itu. Nah, baru yang terakhir adalah apakah menikah memang merupakan sunnah di bulan Syawal. Oke. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan ini, saya ingin menekankan terlebih dahulu bahwa kita akan fokus pada satu kitab saja, yang berjudul Al-Ahkamul Fiqhiyah Al-Muta'alliqah Bisyami Sittatin min Syawal, karya Ahmad bin Muhammad bin Jabir Al-Hajiri. Jadi kalau diartikan judul bukunya itu adalah hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Lagi-lagi kenapa saya selalu menekankan kajian itu berbasis kitab, agar ya kita sebagai umat Islam tidak lupa terhadap khazanah keilmuan kita sendiri, tulisan-tulisan para ulama kita sendiri. Apalagi buat generasi muda kaum muslimin, itu tidak boleh terpisahkan dengan karya-karya para ulama. Yang kedua, bahwa hakikatnya pembahasan ini sudah banyak dibahas oleh ustadz-ustadz kita. Jadi kalau kita mau searching saja di YouTube, sudah tersedia berbagai macam jawaban yang luar biasa lengkap, luar biasa jelas dari ustadz-ustadz yang tentu jauh keilmuannya dibanding saya. Ustadz-ustadz yang memang ahlinya ahli, core of the core. Seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdus Somad, Ustadz Ridwan Al-Hamidi,
Buya Yahya. Nah, sehingga apa yang saya sampaikan ini sifatnya cuma mengulang saja atau menyederhanakan penjelasan. Karena penjelasan-penjelasan ustadz-ustadz kita yang mu'tabar itu, ustadz yang menjadi panutan kita itu kan berbagai macam. Ada yang pendekatannya tarjihi, jadi mentarjih berbagai macam pandangan. Ada juga yang madhabi, seperti Ustadz Abdus Somad menjawab dari segi pandangannya madhab Syafi'iyah atau imam-imam yang berada pada madhab Asy-Syafi'iyah. Nah, itu kalau kita berdasarkan kitab ini, dan saya usahakan untuk sesederhana mungkin sehingga bisa kita fahami bersama seperti itu. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang puasa sunnah Syawal secara umum. Jadi kalau kita lihat banyak kitab, maka pembahasannya akan dimulai dengan status hukumnya. Jadi hukumnya, jumhur ulama sepakat bahwa hukum puasa Syawal itu sunnah. Ada juga yang mengatakan sunnah muakkadah, dengan melihat besarnya ganjaran yang didapatkan, seperti itu. Apa saja dalilnya? Di antara dalil yang menyatakan bahwa puasa Syawal ini adalah sunnah, di antaranya dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu kemudian mengiringinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya itu seperti puasa setahun. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma ramadhana wa atba'ahu bisittin min Syawal faka'annama shomat dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan menggunakan kata wa, kalau yang awal tadi menggunakan kata-kata thumma, jadi wa, dan atba'ahu bisittin min Syawal, mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shomat dahri, maka seakan-akan dia telah puasa setahun. Hadis ketiga juga menyebutkan dari Thauban maula Rasulillah, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Rasulillahi qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma sittata ayyamin ba'dal fitri, barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, kana tamamas sanah, maka itu dianggap puasa 1 tahun penuh. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah, dikatakan, dan barang siapa yang datang dengan 1 kebaikan saja, maka baginya 10. Jadi dianggap 1 itu dianggap mengerjakan 10 kebaikan. Saudara dan saudari sekalian, hadis-hadis ini menunjukkan tentang apa? Tentang anjuran puasa 6 hari di bulan Syawal, yang dikaitkan dengan puasa Ramadan. Jadi antara puasa Syawal dan puasa Ramadan ini tidak bisa kita lepaskan. Maksudnya apa? Maksudnya apabila kita hendak mendapatkan pahala yang sempurna atau pahala yang dijanjikan oleh Allah di puasa Syawal ini, berupa dapat pahala seperti setahun berpuasa, maka kita harus mengiringi Ramadan itu dengan Syawal, seperti itu. Nah, hadis-hadis ini menjadi dalil tentang mustahab atau anjuran yang sangat terhadap puasa Syawal ini.
Apakah ada pendapat lain? Ya, kita bisa melihat ada pendapat lain, tapi ini khilaf anil jumhur, berselisih dengan pendapatnya jumhurul ulama, mayoritas ulama. Pendapatnya siapa itu? Pendapatnya Imam Malik. Nah, Imam Malik mengatakan bahwa justru puasa Syawal ini makruh. Alasannya apa? Setidaknya sependek pembacaan saya, alasannya ada dua. Yang pertama, Imam Malik tidak pernah melihat ahlul fikhi berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dan yang kedua, katanya ada beberapa hadis yang para perawinya itu tidak thiqah, tidak memenuhi syarat kesahihan. Hanya saja ada satu kitab yang membahas atau memberikan tanggapan terhadap pendapat Imam Malik ini. Jadi judul kitabnya adalah Raf'ul Ishkal an Siyami Sittati Ayyam min Syawal, yang berjudul menghilangkan kemuskilan terkait dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini ada kitab yang membahas itu. Intinya secara sederhana, meskipun ada pendapat seperti itu, tetapi dia gharib, dia sendiri, maksudnya asing, karena dia bertentangan dengan jumhurul ulama, sehingga ya tetap status kesunahan dari puasa Syawal ini tidak berubah meskipun ada seorang ulama yang menyatakan itu makruh. Karena apa? Karena statusnya ditopang dengan hadis-hadis yang sahih dan juga diakui oleh mayoritas ulama. Yang selanjutnya adalah kita mengenal bahwa keutamaan Syawal ini yaitu apabila kita iringkan dengan puasa Ramadan, lalu kita ikutkan dengan 6 hari puasa Syawal, maka kita akan mendapatkan pahala seperti kita berpuasa 1 tahun penuh. Nah, itu yang kita ketahui secara zahir, secara tekstual dari hadis-hadis yang ada. Tapi ternyata para ulama menyebutkan keutamaan atau hikmah di balik puasa 6 hari di bulan Syawal ini tidak hanya itu yang didapatkan. Setidaknya ada beberapa selain dari itu. Misalnya saja, ulama menyatakan bahwa puasa Syawal itu seperti sholat rawatib dengan fardiyah, faraid misalnya. Jadi dikatakan bahwa puasa Syawal dan juga Sya'ban itu seperti sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah. Nah, yang mana sholat rawatib ini juga adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Nah, jadi sama seperti Syawal dan Sya'ban. Syawal dan Sya'ban ini adalah puasa-puasa sunnah yang mengiringi puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, seperti itu. Nah, dikatakan suatu ibadah sunnah yang mengiringi ibadah wajib, maka dia punya fungsi. Fungsinya apa? Katanya ulama, hasala fil faraid min kholalin wa naqsin. Jadi puasa-puasa sunnah atau ibadah-ibadah sunnah ini dia berfungsi untuk memenuhi hal-hal yang lubang dan yang kurang daripada amalan-amalan wajib kita. Hal ini sesuai dengan banyak hadis Rasulullah SAW. Nah, ini sebuah keuntungan lagi. Karena apa? Karena aksarun nas, kebanyakan manusia, termasuk kita, termasuk saya ini, puasa Ramadannya itu tidak luput atau sangat kecil kemungkinan tidak luput dari adanya kekurangan dan adanya cacat atau lubang seperti itu. Karena sebenarnya yang dituntut di dalam puasa Ramadan itu kan tidak hanya menahan makan, haus, lapar, dan juga hal-hal yang membatalkan lainnya. Tetapi juga agar kita sempurna, kita juga menahan diri dari berbuat hal-hal yang buruk, hal-hal yang bisa mengurangi nilai kesempurnaan puasa kita. Dan itu susah kita hindari karena berbagai macam faktor-faktor yang itu bisa membuat puasa kita menjadi kurang nilainya. Misalnya saja berbagai macam perasaan-perasaan yang timbul ketika kita bersosialisasi, rasa jengkel, rasa iri hati, dan lain sebagainya.
atau juga tontonan-tontonan kita dan bacaan-bacaan kita, gambar-gambar yang kita lihat dan semuanya seperti itu secara baik, secara sadar maupun tidak sadar, itu berpotensi untuk mengurangi nilai kesempurnaan puasa Ramadan kita. Nah, dengan adanya puasa Syawal ini, nah maka insya Allah yang kurang-kurang itu bisa ditambal atau ditutupi oleh puasa Syawal yang kita kerjakan. Nah, seperti itu. Makanya Allah menjadikan kita punya kesempatan untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita dengan amalan-amalan sunnah termasuk puasa Syawal. Keuntungan yang selanjutnya dari puasa Syawal ini, ulama mengatakan anna muawadatar Ramadan, anna muawadatas siyam ba'da Ramadan alamatun ala qabuli saumi Ramadan. Coba, luar biasa sekali. Bahwa memulai lagi puasa setelah berlalunya Ramadan itu menjadi tanda diterimanya puasa Ramadan kita. Jadi orang yang semangat puasa Syawal setelah bulan Ramadan itu menjadi alamah, menjadi tanda bahwa puasa Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena apa? Karena apabila amalan seseorang diterima oleh Allah, maka salah satu tandanya Allah akan menjadikan hamba itu untuk semangat mengiringi kebaikannya dengan kebaikan yang lain. Sebagaimana ungkapan ulama, thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Jadi balasan dari sebuah kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Jadi ini luar biasa sekali yang harus kita tahu dan harus kita fahami bahwa jenis balasan Allah dari kebaikan kita itu tidak hanya berupa pahala semata atau rezeki fisik semata, tetapi kesempatan untuk semakin banyak berbuat baik itu bagian daripada balasan atas kebaikan-kebaikan kita. Orang yang setelah melakukan satu kebaikan, lalu dibukakan pintu oleh Allah untuk berbuat baik lagi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, kebaikan-kebaikan yang lain, itu merupakan kenikmatan yang luar biasa sekali. Itu maka sehingga barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan lalu mengiringinya dengan kebaikan berikutnya, maka itu menjadi tanda diterimanya amalan baik yang pertama. Tetapi begitu pula sebaliknya, barang siapa yang melakukan suatu kebajikan tetapi setelah melakukan kebaikan ini diiringi dengan keburukan, maka itu tanda bahwa kebaikan yang dia lakukan itu tidak diterima. Cuma ini bukan sesuatu hal yang pasti, itu cuma tanda, indikasi saja. Bukan berarti wah pasti ini diterima atau wah pasti tidak diterima, tidak seperti itu. Itu tanda. Karena tadi kaedahnya, prinsipnya, orang yang berbuat kebaikan lalu diridhoi oleh Allah, pasti Allah akan membuat dia semangat, hatinya condong untuk melaksanakan kebaikan yang lain atau mempertahankan kebaikan yang telah ia lakukan. Nah, maka ini juga menjadi tanda bahwa puasa Ramadan kita diterima. Orang yang lalu kemudian semangat puasa Syawal, merasa rugi kalau tidak melaksanakan puasa Syawal, itu berarti tanda bahwa Allah menerima puasa Ramadannya. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang yang selesai Ramadan luar biasa senangnya, tetapi senangnya karena tidak puasa lagi, lalu sehingga bisa makan banyak lagi kapan saja, dan justru merasa rugi kalau kemudian puasa lagi karena saya sudah lama puasa 1 bulan. Itu hati-hati, maksudnya hati-hati, barangkali itu tanda bahwa yang pertama bisa jadi puasa Ramadan kita itu nilainya kecil di mata Allah, atau bahkan puasa Ramadan kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak menimbulkan rasa semangat untuk berbuat kebajikan yang lain. Nah, kemudian
Yang keempat, nah ini. Ya, yang keempat, yang terakhir, dikatakan bahwa orang yang berpuasa Ramadan lalu maka pasti salah satu balasannya adalah Allah akan mengampuni semua dosa yang telah terdahulu. Nah, janji pahala ini akan didapatkan oleh orang yang berpuasa kapan? Ya, yaitu setelah Ramadan usai atau pada hari Idul Fitri. Nah, makanya Idul Fitri itu oleh ulama disebut Yaumul Jawaiz, hari di mana dibalasnya berbagai macam kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Nah, puasa puasa Syawal yang kita laksanakan di hari-hari itu atau hari-hari diberikannya pahala kepada seorang hamba, maka puasa Syawal itu juga merupakan bentuk syukur atas nikmat tersebut. Sebab para ulama menyatakan bahwa salah satu kenikmatan yang terbesar itu adalah kenikmatan diampuninya dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan kebiasaan Rasulullah. Rasulullah itu di malam hari, sepanjang malam kita tahu bahwa Rasulullah sampai pegal-pegal betisnya, pahanya untuk melaksanakan sholat malam. Nah, karena itu kemudian ditanyakan, ataf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik. Ya Rasulullah, mengapa engkau harus berusaha sedemikian rupa? Padahal Allah telah menjanjikan ampunan untuk engkau atas apa-apa yang telah engkau lakukan dan apa-apa yang akan engkau lakukan. Nah, Rasulullah menjawab, fayaqulu afala akuna abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Itu mengindikasikan bahwa salah satu kebiasaan Rasulullah di dalam menyikapi nikmat yang Allah berikan kepada beliau adalah dengan mengerjakan ibadah. Maka kita berpuasa Syawal di hari-hari di mana Allah memberikan balasan dari segala kebaikan kita di bulan Ramadan, itu juga merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi abdan syakuro, menjadi hamba yang bersyukur. Nah, setidaknya itulah beberapa athar dari beberapa hikmah, beberapa buah yang bisa kita ketahui dari puasa Syawal, sehingga jangan kita tinggalkan.